pada ketinggian 380 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 18,54 km persegi. Di tengah kota Magelang terdapat hutan kota yang saat ini menjadi kebun raya Gunung Tidar dan merupakan ikon kota Magelang sebagai pakunya tanah Jawa. Selain itu, kebun raya Gunung Tidar menjadi wisata religi yang mana terdapat makom Syekh Subakir, makom Kiai Sepanjang, makom Kiai Semar atau Ismoyo Jati, dan lain-lain sehingga banyak sekali pengunjung yang berkunjung untuk berziarah maupun sekedar berwisata. Sehingga kedepannya potensi pengembangan dan peningkatan kebun raya Gunung Tidar menjadi destinasi wisata utama kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gendar Lur, geliat Gunung Tidar melalui Badan Layanan Umum Daerah menuju kebun raya destinasi global di Kota Magelang. Saya Mahmud Yunus APMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, ingin menyampaikan rencana proyek perubahan sebagai peserta PKN Angkatan keempat tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah pemenuhan dan peningkatan ruang terbuka hijau. Kebun Raya Gunung Tidar sebagai unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup yang pada awalnya kebun raya ini merupakan RTH berupa hutan kota dan telah menjadi sebuah kebun raya. Namun dalam upaya pengembangannya belum optimal karena sebagai sebuah UPTD dalam pengelolaannya belum memiliki keleluasaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, sehingga sangat terbatas dalam menunjang layanan dan dapat dikatakan relatif sulit berkembang. Oleh karena itu, melalui proyek perubahan ini perlu kiranya diupayakan peningkatan kinerja secara maksimal melalui perubahan dan transformasi tata kelola yang lebih akomodatif, fleksibel, dan meningkat kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, nantinya dapat lebih leluasa dan juga diharapkan meningkatkan kinerja keuangan sehingga akan lebih efektif pengelolaannya. Hal ini akan menjadi efek domino berupa peningkatan layanan dan berkembangnya sarana dan prasarana layanan wisata maupun edukasi. Kemudian juga meningkatkan daya tarik serta lebih jauh menjadi destinasi global baik secara nasional maupun internasional. Yang tidak kalah penting nantinya juga meningkatkan pendapatan asli daerah, juga lebih dapat mensejahterakan warga masyarakat baik langsung di sekitar kebun raya Gunung Tidar maupun turut menunjang bagi pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Kota Magelang. Dalam proyek perubahan ini nantinya akan dilaksanakan proses melalui pencapaian dalam milestone, baik itu jangka pendek selama 60 hari, kemudian dilanjutkan jangka menengah dan target jangka panjang. Dalam milestone jangka menengah akan dilaksanakan strategi pengembangan kebun raya Gunung Tidar, dan di jangka panjang nantinya akan dilaksanakan implementasi tata kelola BLUD sesuai dengan berjalannya APBD tahun 2025. Selanjutnya untuk strategi pengembangan dan proses penerapan tata kelola BLUD akan dilakukan dengan mempertimbangkan peta stakeholder yang ada serta pengelolaan sumber daya organisasi yang ada di lingkup Kota Magelang maupun stakeholder dari sumber daya dan lingkup pemerintah dan juga dukungan dari segala lini yang ada di lingkup Kota Magelang maupun pemerintah pusat. Pada tahap awal dilaksanakannya proyek perubahan ini dilakukan pembentukan tim efektif sekaligus untuk mensosialisasikan proyek perubahan kepada seluruh stakeholder internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Di dalamnya tercapai kesepakatan dan dukungan dari semua peserta untuk melaksanakan dan mendukung proyek perubahan. Tahapan utama dari proyek perubahan ini adalah penyusunan draft beberapa peraturan sebagai landasan pelaksanaan tata kelola sebuah Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, dengan membentuk tim penyusun rancangan peraturan kepala daerah. Draft peraturan yang disusun meliputi Raperwal Tata Kelola yang diawali dengan penyusunan Raperwal Rencana Strategis atau Rensra Pengelolaan UPTD Kebun Raya Gunung Tidar
serta Raperwal Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Proses awal dengan melakukan rapat konsultasi kepada Bapak Asisten 2 Setda Kota Magelang bersama UPD terkait lainnya. Selanjutnya, melakukan penggalian referensi legal formal hingga melakukan koordinasi dengan kebun raya lainnya, yaitu Kebun Raya Banua yang saat ini telah menjadi sebuah BLUD yang terletak di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara paralel, di samping menyusun peraturan wali kota sebagai landasan tata kelola BLUD, hal penting selanjutnya adalah penyusunan dokumen kelengkapan persyaratan administratif, di mana dokumen ini digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan BLUD oleh tim penilai. Tahapan yang dijalankan beserta dokumen yang dibuat yaitu yang pertama, pengajuan surat permohonan penerapan BLUD kepada kepala daerah, kemudian surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah, serta menyusun laporan keuangan disertai dengan dokumen Renstra, SPM, serta dokumen tata kelola BLUD yang telah dibuat sebelumnya. Pada kesempatan ini memberikan dukungan kepada Saudara M. Yunus APMH dalam pelaksanaan proyek perubahan dan implementasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, saya juga selaku tim penilai pelayanan penerapan BLUD mengharapkan proyek perubahan ini nantinya dapat diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan milestone, yaitu mulai tahun anggaran 2025. Sebelum pelaksanaan penilaian kelayakan penerapan BLUD sesuai dengan ketentuan, diawali dengan pembentukan tim penilai penerapan BLUD yang diketuai oleh Asisten 2 Sekda Kota Magelang dengan beranggotakan terdiri dari UPD antara lain Baperida, BPKAD, bagian hukum, bagian perekonomian, serta UPD terkait lainnya. Kegiatan persiapan meliputi rapat koordinasi penyusunan tim penilai, dilanjutkan dengan penyusunan draft SK tim penilai. Secara paralel, dalam hal ini kami juga melakukan pengajuan harmonisasi bersama antara SK-SK yang sudah kami ajukan dengan draft perwal lainnya yang sudah kami susun sebelumnya, hingga terbentuk dan ditetapkannya tim penilai melalui surat keputusan wali kota untuk melaksanakan penilaian pada saatnya nanti. Tahapan proses penilaian penerapan BLUD merupakan kunci dari keberlanjutan kelayakan penerapan sebuah BLUD. Penilaian meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian antar dokumen, serta gambaran rencana bisnis yang akan dijalankan. Langkah proses penilaian meliputi pertama, proses persiapan penilaian dilakukan dengan melakukan self-assessment oleh pemohon yang dalam hal ini adalah DLH bersama Kebun Raya Gunung Tidar atas dokumen yang sudah disusun, sehingga pada saat penilaian oleh tim penilai dapat diperoleh standar minimal nilai yang ditetapkan. Proses selanjutnya pelaksanaan penilaian, di mana dokumen dinilai oleh masing-masing UPD atau anggota tim sesuai dengan kompetensi masing-masing UPD. Dan yang ketiga, evaluasi hasil penilaian, di mana hasil penilaian diakumulasikan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi OPD pemohon. Sebagai tindak lanjut hasil penilaian, tim administratif melakukan perbaikan dokumen-dokumen persyaratan administratif penerapan BLUD dan selanjutnya menyampaikan kembali kepada tim penilai untuk dinilai kembali. Dalam rangka penguatan transformasi tata kelola dan peningkatan layanan, juga dilakukan pembangunan sistem layanan digital, pembuatan aplikasi e-ticketing dengan dana CSR dari Bank Jateng atas dukungan BPKAD Kota Magelang. Kami, BPKAD Kota Magelang, sangat mendukung Gendarlur, proyek perubahan yang digagas Pak Yunus dalam mewujudkan Gunung Tidar sebagai kebun raya destinasi global. Pada tahapan ini, selain telah dilakukan uji coba, juga dilakukan launching sebagai upaya penyebarluasan dan sekaligus promosi wisata dari Kebun Raya Gunung Tidar. Selanjutnya, program digitalisasi dikembangkan melalui pengintegrasian e-ticketing dengan layanan panduan wisata
Mas Pandu yang dimiliki oleh Kebun Raya Gunung Tidar, dan pada tahap awal ini diintegrasikan dalam website DLH maupun Kebun Raya Gunung Tidar. Untuk mempersiapkan SDM pengelolaan BLUD dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi eBlood, dan hal ini dapat terlaksana atas dukungan dari dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan Kota Magelang yang telah berpengalaman mengelola BLUD khususnya pada puskesmas-puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang mendukung proyek perubahan dari Bapak Mahmud Yunus APMH sedia menjadi partner pembina BLUD karena pada awalnya SDM-nya harus dibekali dengan kemampuan pengelolaan keuangan serta implementasi sistem-sistem aplikasi yang digunakan dalam BLUD. Semoga sukses propernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pelatihan pengenalan aplikasi eBlood, juga diperoleh referensi tentang penyusunan instruksi kerja atau IK dalam menjalankan aplikasi eBlood. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan implementasi di jangka pendek, dilaksanakan FGD dengan stakeholder terkait. Masukan dalam kegiatan FGD dijadikan masukan sebagai bahan pengembangan untuk pelaksanaan implementasi di jangka menengah dan jangka panjang nantinya. Upaya menggeliatkan Gunung Tidar menampakkan hasil. Selain melalui munculnya dukungan OPD terkait sebagaimana dikemukakan sebelumnya, juga terbukti dengan tercapainya tahapan jangka menengah pada periode jangka pendek, yaitu dengan tersusunnya dokumen perencanaan BLUD untuk tahun 2025 dalam SIPD yang mendapat dukungan dari Bapperida. Pada kesempatan ini memberikan dukungan penuh terhadap proper yang baru disusun oleh Pak Yunus selaku Kepala DLH Kota Magelang. Dengan inovasi yang dilakukan oleh Pak Yunus ini tentunya akan semakin meningkatkan pemanfaatan pengelolaan aset yang di Gunung Tidar ini menjadi tujuan wisata yang lebih menarik lagi. Selain itu, pada rencana tahapan jangka panjang, penyusunan kembali atau review peta zonasi dalam rangka penyiapan zona koleksi, serta rencana pembangunan infrastruktur yang semula direncanakan di tahap jangka panjang atau tahun 2025, bakal terrealisasi pada tahap jangka menengah atau pada perubahan APBD 2024. Hal ini menguatkan optimisme bahwa upaya mewujudkan Kebun Raya Gunung Tidar sesuai ketentuan BRIN akan dapat terrealisasikan hingga dapat sepenuhnya dilaksanakan launching atau penetapan Gunung Tidar sebagai kebun raya oleh BRIN. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap implementasi proyek perubahan dengan judul Gendarlur, Geliat Gunung Tidar melalui Badan Layanan Umum Daerah menjadi kebun raya edukasi destinasi global di Kota Magelang. Semoga proyek perubahan ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberikan dampak manfaat yang positif berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan apa yang diamanahkan pada Perpres 83 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kebun raya. Terima kasih. Pada tahap akhir implementasi di periode jangka pendek ini dilaksanakan evaluasi untuk mempersiapkan pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang selanjutnya. Silakan Bapak disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Untuk menguatkan proses diseminasi dalam proyek perubahan ini dilakukan branding Gendarlur serta pembuatan logo terbaru. Adapun publikasi untuk implementasi proyek perubahan menggunakan beberapa media massa baik cetak maupun online. Selain itu juga memanfaatkan Radio Magelang FM. Dan untuk menjaga berkelanjutan program agar ditindaklanjuti dengan pemenuhan infrastruktur sebagai prasyarat sebuah kebun raya, yaitu pemenuhan zonasi berupa zonasi koleksi, sehingga benar-benar terwujud upaya meningkatkan daya tarik serta menjadikan kebun raya Gunung Tidar tidak hanya sebagai destinasi wisata budaya, tetapi juga wisata edukasi dan menjadi destinasi global di Kota Magelang. Demikian paparan kami mengenai proyek perubahan yang kami laksanakan di Kebun Raya Gunung Tidar beserta implementasi yang sudah kita laksanakan. Komitmen untuk mengembangkan dan melanjutkan dalam kegiatan atau pelaksanaan di jangka menengah maupun jangka panjang akan kita laksanakan dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami tetap mohon dukungan kepada semua pihak untuk suksesnya proyek perubahan ini. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.